بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ada satu kisah dari kisah para ulama, yaitu kisah daripada Al-Imam Ibnu Daqiq al-Eid rahimahullah. Al-Imam Ibnu Daqiq al-Eid ini hampir sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau imam dari kalangan mazhab Hambali. Ketika beliau itu terkenal dengan kunyah Ibnu Daqiq al-Eid. Daqiq al-Eid itu artinya tepung hari raya. Daqiq tepung, al-Eid hari raya. Kejadiannya di hari Jumat. Biasa beliau adalah khatib di masjid beliau. Istrinya di hari Jumat bulan Ramadan menjelang Id, istrinya ngomel, kebiasaan para istri. Tepungnya habis, ini mau hari raya, nggak ada tepung untuk kue hari raya, untuk makanan hari raya. Bagaimana ini itu diributkan sampai berangkat ke masjid dalam keadaan pikiran tentang tepung hari raya habis, ini samin habis. Naik mimbar lupa apa yang mau disampaikan sampai berbicara tentang tepung hari raya. Begitulah manusia, kadang tergoda, terganggu oleh cerita dapur istri. Saya mau berangkat ngajar, istri bilang, bagaimana ini beras sudah habis, mau beli ini. Akhirnya karena ya sebagai panitia, ya sudah telepon cari beras sana sini. Alhamdulillah setelah itu baru bisa berangkat. Daripada saya di sini membicarakan tentang beras sudah habis dan sebagainya. Nah, alhamdulillah tunda dulu sampai selesai. Daripada kejadian seperti Ibnu Daqiq al-Eid, maka kita tunda dulu untuk ngurusi kepanitiaan. Barakallahu fikum. Intermezzo dari para ulama, kisah para ulama. Nah, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum. Bab keterangan tentang apabila anjing minum di tempat air salah seorang dari kalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila anjing meminum dari bejana tempat air kalian, maka hendaknya dia mencuci tempat bejana itu 7 kali. Ini satu hadis menyatakan kalau anjing minum dari tempat bejana, tempat minum atau tempat air kalian, itu diperintahkan oleh Nabi untuk dicuci tempat itu sampai 7 kali. Ya tentunya dituangkan dulu, dibuang airnya itu, air yang sudah terkena jilatan anjing tersebut dibuang, kemudian bejana yang di situ bekas air yang telah dijilat oleh anjing dicuci 7 kali. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, maka beliau menyatakan, kanatil kalbu tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Bahwasanya anjing di zaman Nabi itu masuk keluar di masjid, dan para sahabat tidak sama sekali menyiram sedikit pun tempat yang habis diinjak oleh anjing itu. Nah, dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tersebut, sebagian orang ada pemahaman yang cenderung untuk rancu. Dianggap riwayat Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwa anjing tidaklah najis. Buktinya masuk keluar masjid dan tidak disiram. Yang telah diketahui bahwa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau itu dalam keadaan tanah lapang, cuman dikasih batas untuk diketahui bahwa itu masjid, kasih batas. Dan kemudian menjelang wafat beliau sudah sempat dibikin mimbar di bagian sebelah kiblat. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui dari riwayat ini, maka sesungguhnya yang diperintahkan oleh Nabi untuk dicuci sampai 7 kali itu ialah bila anjing minum pada bejana kalian. Ya. Kalau anjing itu
tidak minum hanya tidak menjilat pada tempat bejana, tempat air kalian. Umpamanya anjing itu menjilat baju atau tembok, maka cara pensuciannya sama dengan cara pensucian barang najis yang lainnya, yaitu sekadar hilangnya bau dan warna yang ada di situ, yang menunjukkan bahwa ada najis di situ. Kalau sudah hilang baunya dan hilang warnanya, maka berarti najis itu dianggap hilang. Ya. Sama ketika orang Badui datang ke masjid, terus kencing di masjid, disangka itu lapangan, nggak ngerti kalau itu masjid, terus kemudian mojok, terus kencing. Maka Nabi memerintahkan apa? Untuk mengambil air seember terus disiram ke tempat kencing itu tadi, sehingga meresap air itu dan hilang baunya. Nah, itu cara pembersihan najis, yaitu sampai hilang bau dan warnanya. Iya. Jadi kalau anjing itu menjilat bukan tempat air, maka cara pembersihannya sama dengan cara pembersihan najis-najis yang lainnya. Diterangkan demikian oleh para ulama. Ya. Tetapi kalau anjing itu menjilat tempat air, maka air itu harus dibuang. Ya. Air itu harus dibuang. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan fal yuriqhu, maka hendaknya kamu buang airnya, wal yaghsilhu sab'an, dan cucilah tempat air itu 7 kali. Ada perintah dari Nabi fal yuriqhu, maka buanglah tempat air itu. Karena perintah dari Nabi demikian, itu dipahami oleh para ulama bahwa air itu adalah air najis, tidak boleh dipakai sehingga harus dibuang. Sebab kalau tidak najis, mustahil Nabi memerintahkan untuk membuangnya, karena Nabi sangat keras di dalam menganjurkan untuk penghematan air. Sampai-sampai Nabi mengatakan, walaupun engkau mandi di sungai, tetap juga engkau menghemat air itu. Padahal sungai banyak air, tetap juga engkau menghematnya. Apalagi ada bejana air terus disuruh membuang tanpa sebab najis, maka ini mustahil pada beliau. Air teh dihinggapi lalat, kata Nabi, celupkan lalat itu, kemudian ambil lalatnya dan buang. Dan jangan kau buang air tehnya, tetap kamu minum. Sampai seperti itu. Nabi. Nah, kalau tidaklah karena najis, mustahil Nabi memerintahkan untuk membuangnya. Nah, cuman di dalam hal najis, jilatan anjing itu yang menjilat pada tempat air diberi ketentuan yang berbeda dengan najis jilatan anjing kalau dia itu menjilat tempat yang kering. Kalau menjilat tempat yang kering sekedar dicuci, sekedar dibasahi tempat itu. Kalau menjilat ke tanah, itu otomatis tanah itu menjadi pembersih najis. Karena kata Nabi, kalau engkau mau masuk masjid, hendaknya kamu lihat pada sendalmu itu, alas kakimu itu. Kalau kamu dapati padanya najis, gosok-gosokkan ke tanah.
kemudian kamu masuk dengan sendal itu. Karena masjid beliau tidak pakai lantai begini, jadi masuk sendal ke alas kaki itu masuk ke masjid. Ya, nah dari itu tuntunan Nabi bahwa membersihkan najis dengan debu, yaitu menggosok-gosokkan sendal itu ke tanah. Maka tanah itu adalah sebanding, sejajar dengan air di dalam hal taharah, di dalam hal pembersihan najis, untuk menggugurkan najis. Sehingga riwayat Ibnu Umar ini kalau dipahami dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, sesungguhnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa anjing itu tidak najis, tetapi menunjukkan ketentuan bagaimana cara membersihkan najis dari anjing, bahwa kalau mengena tempat yang kering hukumnya sama dengan najis-najis yang lainnya, yaitu digosok dengan tanah atau dibersihkan dengan air sehingga hilang baunya, hilang warnanya, ya. Nah, sedangkan masjid Nabi itu tanah lapang begitu saja, kadang-kadang anjing itu masuk keluar begitu karena anjing memang tidak tahu batas mana masjid, ya, lewat begitu. Ini pun ketika Nabi masih belum mempunyai ketentuan supaya anjing-anjing itu dibunuh. Jadi banyak anjing di Madinah. Nah, setelah ada ketentuan itu, bersih Madinah dari anjing. Kemudian Nabi mengatakan bahwa yang harus dibunuh hanya anjing yang hitam legam, hitam pekat, hitam seluruhnya. Yang lainnya tidak harus dibunuh. Kemudian setelah itu ada ketentuan boleh memelihara anjing kalau anjing buruan, dan tidak boleh anjing itu masuk ke dalam rumah, karena malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah mengantarkan rahmat Allah kalau di situ ada anjing, ada patung, ada suara lonceng, atau musik sejenis itu. Malaikat rahmat yang mengantarkan rahmat Allah itu tidak mau masuk ke rumah kalau ada itu. Nah, jadi ikhwanna, maka dari kedua riwayat ini, ya, bila anjing itu mengenal tempat yang kering, bila tanah biasa, maka dianggap suci dengan tanah itu, karena memang tanah itu mensucikan najis. Bila anjing itu menjilat tempat yang ada penampungan air, maka harus dicuci, dibuang airnya, kemudian dicuci tempat itu 7 kali. Ulahunna bitturab, dalam riwayat Muslim, bahwa yang pertama, ya, dengan tanah, digosok dengan tanah itu tempat air tersebut. Nah, setelah itu dibasuh dengan air, basuh lagi sampai 7 kali, begitu. Ya. Nah, babu man lam yaral wudu'a illa minal makhrajaini. Bab keterangan tentang mereka yang tidak menganggap harusnya wudu kecuali adanya sesuatu yang keluar dari 2 tempat keluar,
Dua tempat keluar di sini ialah qubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalul abdu fi salatin ma dama fil masjid yantadhiru salata ma lam yuhdits. Terus menerus seorang hamba itu di dalam keadaan menunaikan sholat dianggap oleh Allah, seorang hamba itu sedang menunaikan sholat walaupun tidak sholat, ya, madama fil masjid, selama dia itu tetap tinggal di masjid, duduk di masjid, yantadhiru sholata, untuk menunggu waktu sholat, itu sudah dianggap oleh Allah, diberi pahala oleh Allah dengan pahala orang yang sedang menunaikan sholat. Malam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Makanya perutnya itu harus dilatih untuk jangan jadi perut ahlil hadas. Ya, jadilah perut ahlil hadis, ya. Nah, jangan jadi perut ahlul hadas, suka berhadas, dilatih sehingga jangan bolak-balik ke air untuk karena berhadas. Nah, jadi dilatih perutnya itu. Nah, kalau dia dalam keadaan tidak sholat, tahan. Loh, katanya nggak boleh itu kalau dalam sholat. Itu nggak boleh menahan keinginan untuk keluar angin, ya. Tapi kalau di luar sholat, ya tahan untuk melatih perut itu, ya, sehingga bisa bertahan lama. Ya. Dan selama dia di dalam keadaan duduk menanti waktu sholat, itu sudah dianggap oleh Allah sedang menunaikan sholat, yakni diberi pahala oleh Allah, pahala orang yang sedang sholat. Ya. Kalau selama dia tidak berhadas, ya. Nah, an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Khalid yang Allah telah meridai beliau menyatakan, sa'altu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Utsman bin Affan yang Allah telah meridai beliau. Qultu, aku katakan, ara'aita idza jama'a falam yumni, bagaimana pendapatmu wahai Utsman kalau ada orang yang berjima dengan istrinya dan tidak keluar mani? Artinya apakah tetap wajib mandi? Ya. Qala Utsmanu, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyatakan, yatawaddau kama yatawaddau lis-salati, bahwa dia wajib berwudu seperti wudunya untuk sholat, wa yaghsilu zakarahu, dan mencuci kemaluannya. Jadi berwudu saja, mencuci kemaluannya kemudian berwudu saja, tidak pakai mandi. Qala Utsman, kemudian Utsman menegaskan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Aku mendengar yang demikian ini, aturan yang demikian ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an dzalika 'Aliyan wa Zubaira wa Talhata wa Ubay bin Ka'ab fa'amaruni bidzalik. Kemudian katanya Zaid bin Khalid, setelah Utsman menyatakan demikian, aku tanya hal itu dengan pertanyaan yang persis sama kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Zubair bin Al-Awwam, kepada Talha bin Amr, kepada Ubay bin Ka'ab. Semua sahabat itu memerintahkan aku untuk seperti yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan. Ternyata hal ini riwayat di awal Islam. Ya, kita lihat dulu hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansari, mengirim orang untuk memanggil seorang pria dari kalangan Ansar. Wah, dipanggil Rasulullah, ya segera Rasulullah yang manggil, ya. Padahal si pria ini sedang berjima dengan istrinya ketika datang panggilan itu. Langsung ditinggalkan, terus mandi, terus langsung berangkat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka dia datang menghadap Rasul, wa ra'suhu yaqturu, dan kepalanya dalam keadaan tetes-tetes air habis mandi. Rasulullah paham. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allana a'jalnaka, barangkali kami memanggil engkau dalam keadaan mendadak, engkau sedang berhubungan dengan istrimu. Faqala na'am, iya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, idza ujilta au quhitta fa'alaikal wudu. Kalau engkau didadak seperti ini sehingga tidak sempat keluar mani, kemudian engkau menghentikan jimakmu dengan istrimu, atau engkau kuhitta, yaitu engkau berjima dan tidak keluar mani, fa'alaikal wudu, maka yang wajib atas kamu ialah wudu saja, kata Nabi. Dari kedua riwayat ini mengatakan bahwa berjima dengan istri ketika ternyata tidak mengeluarkan mani, menghentikan jimaknya itu dalam keadaan belum mengeluarkan mani, maka tidak wajib mandi, kata hadis-hadis ini. Hanya berwudu dan mencuci kemaluannya. Ternyata dibawakan oleh Imam Muslim sekian banyak riwayat dari Ubay bin Ka'ab sendiri yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini. Dari Zaid bin Khalid, Ubay bin Ka'ab termasuk yang mengatakan dan meriwayatkan seperti omongan Utsman tadi, ya. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari lain-lainnya membawakan bahwa riwayat ini ialah di awal-awal hijrah ke Madinah. Dan ternyata belakang hari ada hukum yang memansuhkan, menggugurkan hukum itu,
dan hukum yang baru ialah sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan idal taqal khitanani fa'alaihil ghuslu. Apabila berjumpa dua kemaluan, yaitu kemaluan suami dengan istri, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah condong kepada pendapat yang ini. Condong kepada pendapat bahwa kalau tidak keluar mani hanya wajib wudhu saja. Ya, di dalam bab ini. Tetapi Imam Muslim murid beliau membantah pendapat tersebut di dalam Sahih Muslim dengan membawakan riwayat-riwayat yang menegaskan mansukhnya, terhapusnya hukum ini dengan adanya ketentuan dari Nabi sendiri. Ketika Nabi didatangi oleh seorang yang melaporkan gini, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang berjima dalam keadaan tidak keluar mani, apakah wajib mandi? Rasulullah langsung menunjuk kepada Aisyah, dan aku telah berbuat dengan ini dan kami mandi walaupun dalam keadaan belum keluar mani. Ya, jadi ketentuan yang sahih, yang rajih, yang kuat dalam hal ini ialah bahwa walaupun tidak keluar mani tetap wajib mandi. Ya, apabila diterangkan oleh para sahabat Nabi, apabila kepala kemaluan itu telah masuk seluruhnya, sebatas kepala itu saja, maka sudah wajib mandi. Ya, nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan keterangan itu tentang makna bertemunya dua kemaluan itu sehingga wajibnya mandi padanya. Ya, babur rajuli yudhi'u sahibahu. Bab keterangan bahwa seorang menuangkan air wudhu atau mewudhukan temannya. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang Allah telah meridai beliau, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin, bahwasannya Mughirah bersama Rasulullah di dalam satu safar, wa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahaba li hajatin lahu, dan waktu itu Rasulullah pergi untuk menunaikan hajat beliau, untuk buang air besar atau buang air kecil. Wa anna Mughirata ja'ala yasubbul ma'a alaihi. Setelah Rasulullah menunaikan hajatnya, Mughirah menuangkan air untuk Rasulullah guna Rasulullah berwudu. Wa huwa yatawaddau, dan Rasulullah dengan air tuangan itu berwudu dengannya. Fa ghassala wajhahu, maka beliau mencuci wajah beliau, membasuh wajah beliau, wa yadaihi, dan kedua tangan beliau, wa masaha bi ra'sihi, dan juga mengusap kepala beliau, wa masaha 'alal khuffaini, dan Rasulullah mengusap atas dua khuf
beliau, pembungkus telapak kaki, khuf. Ya, iya, yakni sebagai pengganti mencuci, membasuh kedua telapak kaki, maka karena sedang pakai khuf, yang membasuh pada punggung khuf itu tadi, punggung telapak kaki itu yang tertutup terbungkus oleh khuf tersebut. Ya. Hadis ini menunjukkan beberapa perkara. Pertama, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan salah satu daripada cara berwudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah beliau berwudu dengan air yang dipancurkan kepada beliau. Terus Rasulullah berwudu. Nah, karena pancuran jadi kan tidak ada 3 kali 2 kalinya. Ya, pancuran ya sampai selesai. Tapi kalau air itu menggenang, ngambilnya bisa dihitung 3 kali, 2 kali, sekali. Tapi kalau pancuran tidak disebutkan di sini ya, terus sampai betul-betul merata, tidak ada kali-kalinya, tidak memakai hitungan berapa kali mengambil air karena pancuran, ya begitu. Yang kedua dari keterangan ini bahwa berwudu itu boleh di pancuran, ya. Nah, karena Rasulullah berbuat demikian yaitu ketika Al-Mughirah bin Syu'bah menuangkan air itu, kemudian dia berwudu daripadanya. Yang ketiga, di sini ditunjukkan kepada kita wudu yang wajib seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Apa anggota wudu yang wajib? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum, kedua tangan, ya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah telapak kaki kamu. Jadi yang disebutkan oleh Al-Quran 4 ya. Wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kedua telapak kaki ilal ka'bain, sampai kepada kedua mata kaki. Nah, inilah yang wajib. Adapun yang disebutkan di dalam hadis, kumur-kumur, kemudian apalagi memasukkan air ke lubang hidung, kemudian menyilang-nyilang, ya, kemudian mencuci telapak tangan ketika mau memulai wudu, semua itu sunnah. Nah, jadi dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah ini Rasulullah berwudu hanya anggota wudu yang persis seperti disebutkan dalam Al-Quran. Dari sebab inilah maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah mempunyai pendapat bahwa yang wajib itu hanyalah yang disebutkan di dalam Al-Quran dari anggota, dari cara berwudu. Selebihnya sunnah. Babu qiraatil Qur'ani ba'dal hadathi wa ghairihi. Bab
bolehnya membaca Al-Quran setelah hadat, ya, atau yang lainnya. Hadat itu sudah diterangkan kemarin apa? Gugurnya atau batalnya wudu. Batalnya wudu itu bisa karena adanya yang keluar dari dua jalan itu, ya, atau tidur, itu termasuk hadat yang menggugurkan wudu, ya, dan jenisnya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan boleh membaca Al-Quran dalam keadaan setelah hadat, artinya dalam keadaan setelah batalnya wudunya, dalam keadaan belum berwudu. Di sini Al-Imam Al-Bukhari menyelisihi madhab awal beliau. Madhab awal beliau yaitu madhab Syafi'i yang berpendapat membaca Al-Quran wajib berwudu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari memberikan keterangan yang menunjukkan beliau menyelisihi yang demikian itu. Kita lihat, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anha, bahwa Ibnu Abbas pernah menginap di satu malam di rumahnya Maimunah istri Nabi, yang Maimunah itu adalah khalahnya, khalah daripada Ibnu Abbas, saudara ibu, yang berarti mahram, ya. Qala, kata Ibnu Abbas, fattaja'tu fi 'ardil wisadati, maka aku pun bersandar pada bantal yang lebar. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha, sedangkan Rasulullah dan istrinya itu bersandar pada bantal yang panjang. Kalau di kalangan kita apa? Guling, ya. Sedangkan aku bersandar pada bantal yang lebar. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun tidur mendahului Ibnu Abbas, tidur dulu. Hatta idzan tasafal lailu, sehingga ketika tengah malam, au qablahu biqalil, atau sebelum tengah malam sedikit, au ba'dahu biqalil, atau setelah tengah malam sedikit. Ibnu Abbas karena kehati-hatiannya dalam meriwayatkan satu riwayat itu memberikan kemungkinan demikian kalau tidak yakin. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bangun. Fajalasa, karena Rasulullah bangun, Ibnu Abbas juga bangun. Ya, memang para sahabat, terutama yang muda-muda, itu senang menginap di rumah istri-istri Nabi. Terutama ya tentunya yang muda-muda ini senang menginap di rumah istri-istri Nabi, yaitu yang punya hubungan mahram dengan Nabi, seperti Ibnu Umar nginep di rumahnya Hafsah, kakak perempuannya. Nah, Hafsah ini salah seorang istri Nabi. Nah, seperti juga Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq nginep di rumah kakaknya, yaitu rumahnya Aisyah. Nah, Ibnu Abbas
menginap di rumah siapa? Maimunah, khalahnya. Anas bin Malik sering menginap di rumah ibunya, yaitu Ummu Salamah, ya, ibu kandungnya, yang juga salah seorang dari istri-istri Nabi. Begitu. Jadi para sahabat ini menginap untuk keperluan mempelajari tingkah laku Nabi. Ibnu Abbas ini menceritakan setelah tengah malam, kurang lebih tengah malam, Nabi bangun, fajalasa, maka beliau langsung duduk, yamsahun nauma an wajhihi biyadihi, beliau mengusapkan bekas tidur itu dari wajah beliau dengan tangan beliau. Summa qara al-ashral ayatil khawatimah min surati Al-Imran. Kemudian masih duduk, baru bangkit dari tidurnya itu, beliau membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Berarti membaca Al-Quran padahal masih hadas. Iya, bangun dari tidur. Summa qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian Nabi bangun dari duduknya setelah membaca 10 ayat tersebut untuk mengambil satu shannin, yaitu kirbah. Kirbah itu tempat air dari kulit. Ya, itu biasa digantungkan di rumah itu, di tembok-tembok. Maka Nabi langsung bangun ngambil shannin mu'allaqah, kirbah yang tergantung itu. Fatawadda'a minha, Nabi pun akhirnya berwudu daripadanya. Tegas di sini, Nabi membaca ayat itu dalam keadaan sebelum berwudu. Ya, baru saja bangun tidur. Fa'ahsana wudu'ahu, Nabi menyempurnakan wudunya. Summa qama liyusalliya, kemudian Nabi bangun untuk berdiri untuk sholat. Qala, kata Ibnu Abbas, faqumtu, maka aku pun ikut bangun. Fa sana'tu mithla ma sana'a, maka aku pun melakukan apa yang dia lakukan. Ya, apa yang beliau lakukan. Summa dhahabtu, maka aku langsung berangkat. Faqumtu ila janbih, yakni lihat itu Ibnu Abbas bangun dari tidurnya terus ngambil air wudu seperti yang beliau lakukan, kemudian segera berdiri di samping beliau. Dalam keadaan beliau sudah di tengah-tengah sholat, sudah takbiratul ihram artinya. Ya, fa wada'a yadahu yumna ala ra'si, maka tangan beliau yang kanan diletakkan ke kepalaku. Wa akhadha bi udhuni al-yumna yaftiluha, dan Rasulullah memegang telingaku yang kanan, kemudian menyeretnya untuk diletakkan aku di sebelah di sebelah kanan beliau. Fasalla rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini. Maka Rasulullah sholat 2 rakaat, salam,
2 rakaat salam, 2 rakaat lagi yang ketiga salam, 2 rakaat lagi yang keempat salam, summa autara. Kemudian beliau berwitir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali rakaataini. Kemudian witir. 6 kali berarti 12. Kemudian witir. 1. Tsumma taja'a. Kemudian beliau duduk. Kemudian dia menjulurkan badannya dengan sebelah kanan, rusuk sebelah kanan beliau. Hatta atahul muadzinu, sampai akhirnya datanglah kepada beliau muadzin, si tukang adzan. Fa shalla raka'ataini khafifataini, maka setelah muadzin beradzan beliau sholat 2 rakaat khafifataini yang ringan, artinya yang pendek. Tsumma kharaja, kemudian baru keluar dari kamar beliau ke masjid. Fa shallat subha, terus sholat subuh di masjid. Wa qad taqaddama hadzal hadits wa fi kullin minhuma ma laysa fil akhari. Hadis ini telah disebutkan sebelumnya, tetapi pada masing-masingnya itu ada kekurangan sehingga bisa saling melengkapi, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iya, dari hadis ini menunjukkan pertama bahwa membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran setelah bangun tidur adalah termasuk dari sunnah. Kemudian juga ini menunjukkan membaca Al-Quran tidak harus dalam keadaan telah berwudu. Boleh membacanya dalam keadaan belum berwudu. Kemudian yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW menunaikan salat malam 13 rakaat. 2 rakaat yang pertama itu adalah difahami oleh para ulama dengan beberapa riwayat yang lainnya, ialah 2 rakaat salat tuhur, salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu itu 2 rakaat setelah berwudu, ya. Sedangkan sisanya ialah Rasulullah mengerjakan 8 rakaat qiyamul lail, kemudian 3 rakaat witir, tetapi dengan cara 2 rakaat salam, 1 rakaat salam witirnya, ya. Jadi melaksanakan witir ada 2 macam dalam hal 3 rakaat itu. Ada yang 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, berarti salamnya 2 kali, ya. Yaitu 2 rakaat pertama salam, terus kemudian berdiri lagi 1 rakaat salam. Nah, ada pula dengan 3 rakaat langsung salam sekali, yaitu rakaat terakhir, ya. Dan yang berikutnya dari hadis ini diambil pengertian, bila dalam sholat itu ada orang yang datang bergabung,
kemudian langsung berdiri di sebelah kiri imam, maka imam boleh menariknya untuk dia berdiri di sebelah kanan. Ya. Nah, bergerak di dalam sholat itu boleh selama dalam batas-batas kaitannya dengan sholat itu, keperluan yang mendesak. Nabi sedang sholat, tiba-tiba dari arah bukit ada suara, langsung noleh Nabi ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa, balik lagi melanjutkan sholatnya. Jadi dalam batas-batas yang memang ada keperluan yang sangat mendesak untuk bergerak atau menoleh. Kalau tidak ada keperluan, maka yang demikian ini akan bisa membatalkan sholat, bahkan membatalkan wudhunya sekalipun. Seperti tertawa terbahak-bahak dalam sholat ini bukan saja membatalkan sholat, tetapi membatalkan wudhu. Ya, nah, juga dari riwayat ini menunjukkan bahwa yang boleh berjamaah itu dalam hal sholat malam bukan hanya sholat taraweh, tapi di luar Ramadan pun qiyamul lail kalau mau berjamaah boleh. Ya, karena Rasulullah berjamaah dengan Ibnu Abbas di sini. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Babu mashir ra'si kullih. Bab keterangan dituntunkannya untuk mengusap kepala seluruhnya. Nah, ini juga Al-Imam Al-Bukhari menyelisihi madhab semula beliau. Madhab Syafi'i yaitu menyatakan mengusap kepala itu dengan sebagian kepala. Jadi kalau sebagian rambut terkena air, ya sudah, berarti itu termasuk daripada mengusap kepala dengan air wudu. Dalilnya Imam Syafi'i menyatakan demikian ialah karena Imam Syafi'i memahami ayat tentang wudu. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah dengan kepala kalian. Biru'usikum, ba di sini ba lil ba'diyah, ba untuk menunjukkan makna sebagian. Jadi kalau dalam pengertian ini, ayat ini diartikan apa? Dan usaplah sebagian kepala kalian. Sehingga dengan begini saja, sebagian dari rambut itu terkena air wudu, itu sudah teranggap telah mengusap kepala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, berijtihad demikian dengan semata-mata kepada keterangan dari sisi bahasa. Dan Imam Syafi'i adalah hujjah fil lughah. Hujjah fil lughah yakni beliau adalah ahli bahasa Arab yang merupakan rujukan orang di dalam memahami bahasa Arab. Tetapi sudah ada ketentuan makna bahasa itu baru kita akan merujuk kepadanya kalau tidak ada riwayat dari Nabi tentang cara-cara pelaksanaan dari perintah Allah. Baru kita membatasi diri dengan makna bahasa, secara bahasa, yaitu merujuk kepada para imam-imam dalam hal bahasa Arab. Seperti Imam Syafi'i. Maka kalau sudah ada keterangan riwayat perbuatan Nabi, bagaimana Nabi melaksanakan perintah Allah
wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian dengan air wudu itu. Nah, di situ ada ketentuan ya, kita merujuk kepada perbuatan Nabi, bukan kepada keterangan bahasa. Kemungkinan Imam Syafi'i berpendapat demikian karena tidak sampainya riwayat tentang perbuatan Nabi mengusap kepala itu, sehingga beliau berpendapat demikian. Ya, dan itu biasa. Para ulama, masalahnya zaman itu bukan, jangan gambarkan zaman sekarang. Orang zaman itu untuk mendapatkan satu hadis itu bisa-bisa melakukan perjalanan 1 bulan. Dari Madinah ke Syam 1 bulan jalan sampai sana, terus mencari alamat si rawi ini, kemudian ketemu sama rawinya, kemudian memastikan tentang apa yang dia dengar dari Nabi. Itu 1 bulan perjalanan. Berangkat 1 bulan perjalanan, pulang untuk 1 hadis. Jadi dengan kondisi yang seperti itu tentu sangat memungkinkan seorang imam semacam Imam Syafi'i, sangat memungkinkan untuk beliau itu tidak sampai kepada beliau adanya hadis yang sampai riwayat itu kepada imam yang lainnya. Ya. Nah, An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid yang Allah telah meridai beliau, annahu qala lahu rajulun, bahwasanya Abdullah bin Zaid bahwasanya telah datang kepada Abdullah bin Zaid seorang pria. Pertanyaannya, pria tersebut, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau? Bisakah engkau tunjukkan kepadaku bagaimana cara Rasulullah berwudu? Ya. Qala na'am, kata Abdullah bin Zaid, ya. Fada'a bima'in. Kemudian Abdullah bin Zaid minta air, disediakan air. Fa'afragha ala yadihi. Kemudian dia mencuci tangannya. Tsumma ghasalaha, kemudian mencucinya marrataini, 2 kali. Yaitu telapak tangan. Dimulai dengan mencuci telapak tangan, kedua telapak tangan 2 kali. Tsumma tamadmada, kemudian setelah itu berkumur. Wastansyaqa, dan memasukkan air ke lubang hidung salasan 3 kali. Tsumma ghasala wajhahu salasan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini, kemudian dia mencuci kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Tsumma masaha ra'sahu biyadaihi, kemudian Abdullah bin Zaid mengusap kepala beliau biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbara, maka Abdullah bin Zaid memulai dari bagian depan kepala, akbala memulai bagian depan kepala, terus ke belakang sampai ke tengkuk, wa adbara, dan balik lagi ke depan. Diterangkan di sini, wa bada'a bi
aqdami ra'sihi, memulai dengan bagian depan kepala beliau, yaitu dahi ya, yang dahi paling atas, terus ke belakang. Hatta dhahaba bihima, sampai terus berjalan dengan kedua telapak tangannya ila qafahu, sampai ke tengkuk belakang. Summa raddahuma, kemudian dikembalikan, bergerak lagi ke depan lagi setelah sampai ke tengkuk, bergerak lagi ke depan ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat yang dia mulai daripadanya. Begitu cara mengusap kepala. Ya, menurut persaksian Abdullah bin Zaid. Summa ghasala rijlaihi, setelah itu baru membasuh kedua telapak kakinya. Ya. Kemudian an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Juhaifah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil hajirati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar kepada kami dalam di tempat namanya Hajirah, fa utiya bil wudu, kemudian didatangkan kepada beliau biwudu, bukan biwudu, didatangkan kepada beliau air wudu. Fatawaddo'a, kemudian beliau berwudu. Faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi, maka orang pun berebut mengambil bekas air wudu beliau, kemudian mereka mengusap-usapkan ke badan mereka dari bekas air wudu Nabi tersebut. Fa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra rak'ataini, maka Nabi salat zuhur 2 rakaat, wal asra rak'ataini, dan beliau salat asar pula 2 rakaat. Wa baina yadayhi anazatun, dan di depan beliau ada tongkat, ditancapkan tongkat yang fungsinya sebagai apa? Kalau dalam sholat sebagai sutra, pembatas tempat sujud, sehingga orang kalau ada sutra itu mau melewati depan orang sholat itu, yaitu di depan sutrahnya. Adapun antara orang yang sholat dengan tongkat yang sebagai sutra itu tadi tidak boleh dilewati. Jadi kalau mau lewat ya di depan sutrahnya, tidak di depan orang yang sholat itu. Dari riwayat ini Imam Al-Bukhari mengambil istimbat hukum, kesimpulan hukum apa? Babu isti'mali fadli wudu'in nas, bab bolehnya, keterangan bolehnya untuk menggunakan bekas air wudu orang, bahwa air mustakmal itu tidaklah najis. Buktinya para sahabat berebut air mustakmal, air bekas wudunya Nabi. Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i, bila kurang dari 2 kula,
maka air yang bekas dipakai wudhu itu tergolong atau dikategorikan sebagai air mustakmal, air yang sudah dipakai, yang tidak boleh dipakai lagi. Itu madhab Syafi'i. Nah, Imam Bukhari menyelisihi madhab beliau yang pertama karena adanya riwayat para sahabat menggunakan bekas air wudhu Nabi. Ya, 2 kulah itu ya 2 hasta panjang, 2 hasta lebar, dan 2 hasta ke dalamnya. Nah, kalau air itu ukurannya seperti itu, kata madhab Syafi'i, maka walaupun sudah dipakai orang lain tetap boleh dipakai yang lainnya. Tapi kalau kurang dari itu, maka tergolong atau dikategorikan sebagai air mustamal, tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu. Begitu. Dibawakan 2 riwayat di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qol, dari As-Sa'ib bin Yazid yang Allah telah ridai beliau, bahwa beliau menyatakan, zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama bibiku berangkat menghadap Nabi. Faqalat ya Rasulullah, maka bibiku menyatakan, wahai Rasulullah, inna bna ukhti waqi'un, bahwa anak saudara perempuanku ini, yaitu As-Sa'id bin Yazid tersebut, terkena penyakit, yaitu terkena sihir atau sejenisnya. Famasaha ra'si, maka Nabi mengusap kepalaku dalam meruqyah. Wada'ali bil barakati, dan Nabi mendoakan bagiku barokah. Tsumma tawadda'a, kemudian Nabi berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, dan aku pun minum dari bekas air wudu beliau. Fakuntu khalfa dhahrihi, maka aku pun berdiri di belakang punggung, di bagian belakang punggung beliau. Fanabartu ila khatamin nubuwati, maka aku pun melihat ada cap kenabian, stempel kenabian yang terletak baina katifaihi, yang terletak di antara kedua pundak beliau. Stempel kenabian. Misla zirril hajalah, persis seperti katanya zirril hajalah itu diterangkan di sini, yaitu seperti zirril hajalah itu bentuk rumah, ya. Tapi yang dimaksud di sini ialah seperti keadaan gambarnya pintu rumah begitu, kecil di antara kedua pundak beliau. Nah, dari persaksian As-Sa'id bin Yazid ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, itu Al-Imam Al-Bukhari mengambil pengertian bahwa
ternyata air musta'mal itu tidak najis. Buktinya As-Sa'id bin Yazid minum bekas air wudhu beliau. Kalau najis tentu Rasulullah melarangnya, ya. Sebab haram barang yang najis itu untuk dimakan atau diminum. Nah, karena As-Sa'id bin Yazid meminumnya, maka menunjukkan air musta'mal itu tidaklah najis. Air yang sudah dipakai itu tidaklah najis. Ya. Nah, babu wudu'ir rajuli ma'amra'atih. Bab keterangan bolehnya seorang suami berwudu bersama-sama dengan istrinya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan kana rijalu wan nisa'u yatawadda'ani fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an, bahwa orang-orang laki dan orang-orang perempuan mereka berwudu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sama. Maksudnya tempat yang sama ya tentunya pakai hijab, tapi genangannya sama itu juga, genangan airnya. Artinya di sini Al-Imam Al-Bukhari membantah pendapat yang mengatakan bahwa bekas air wudhu perempuan tidak boleh dipakai oleh lelaki. Bekas air wudhu lelaki tidak boleh dipakai oleh perempuan. Itu dibantah dengan riwayat dari Ibnu Umar tersebut, bahwa itu boleh. Selama apa? Selama air wudhu itu tidak berubah dengan bau dan warnanya dengan najis. Kalau bau dan warnanya berubah dengan selain najis, ya tetap masih suci. Ya, tapi kalau berubah bau dan warnanya itu berubah dengan warna dan bau najis, bau kencing umpamanya, atau bau kotoran umpamanya, nah, maka ya jadilah najis. Kalau tidak demikian, maka tetap suci. Ya. Babu sabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu 'alal mughma alaih. Bab keterangan bahwa Nabi menuangkan bekas air wudhu beliau kepada orang yang pingsan, al-mughma alaih. Ini juga salah satu bentuk cara ruqyah, meruqyah orang. Ya, seperti kalau dalam riwayat As-Sa'id bin Yazid, ruqyahnya Nabi yaitu memegang kepala orang yang terkena itu, terkena sihir atau terkena apa, jin dan jenisnya, dipegang kepalanya terus dibacai dengan bacaan, atau dibacakan doa. Di dalam riwayat berikut ini, riwayat Jabir, Nabi menuangkan bekas air wudhu beliau kepada orang yang pingsan. An Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari Jabir yang Allah telah meridai beliau bahwa beliau telah mengatakan, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Rasulullah pernah mendatangi aku untuk menjenguk aku, wa ana maridun,
dan aku dalam keadaan sakit. La aqilu, aku dalam keadaan tidak sadar. Loh, dari mana berita beliau dikunjungi? Ya dari riwayat lain. Fatawaddo'a, maka Nabi berwudu. Melihat aku pingsan, Nabi berwudu. Wa sabba alayya min wadu'ihi, dan setelah itu bekas air wudu beliau dituangkan oleh Nabi kepadaku. Fa'aqaltu, sehingga aku langsung sadar. Faqultu ya Rasulullah, maka aku tanya langsung, wahai Rasulullah, limanil miratu? Innama yarithuni kalalatun. Wahai Rasulullah, untuk siapakah miras, harta warisan itu? Sebab yang akan mewarisi aku adalah kalalah. Nanti akan kita bahas di dalam bab warisan tentang kalalah itu. Sebab ada pembahasan yang agak luas. Fanazalat ayatul faraidhi, maka dengan pertanyaanku ini turunlah ayat tentang faraid, surat An-Nisa ayat ke-176. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati inimru'un halaka laisa lahu walad. Begitu. Ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan Jabir radhiyallahu anhu. Tapi kemudian sembuh Jabir dari sakitnya setelah disiram sama bekas air wudu Nabi itu. Dan Jabir meninggal setelah meninggalnya Nabi. Ya. Nah, dari riwayat ini juga menunjukkan, di samping menunjukkan cara ruqyah, salah satu bentuk ruqyah yaitu menuang dengan air wudu. Ya. Orang yang terkena penyakit itu juga menunjukkan bahwa air musta'mal itu tidak najis. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.